Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia Modul 5 Unit 1, yaitu tentang puisi. Yang pertama ada menulis puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata, irama, dan rima sebagai media penyampaian untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran penyair, menciptakan ilusi dan imajinasi, serta dapat diubah dalam bentuk bahasa yang memiliki kesan yang mendalam. Pada unit ini kita akan membahas tentang menulis dan membaca puisi. Namun kita harus mengetahui juga unsur-unsur puisi dan langkah-langkah dalam menulis puisi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur yang dapat membangun puisi. Yang pertama ada unsur diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang kedua ada tema atau merupakan ide pokok yang membangun sebuah puisi. Yang ketiga tema atau merupakan ide pokok yang membangun sebuah puisi. Yang keempat ada irama dan rima. Irama merupakan keselarasan bunyi yang ada pada puisi. Rima atau saja adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ada 4 jenis, yaitu ada sajak silang ABAB, sajak silang ABAB, sajak pasangan AABB, sajak terus AAAA. Nah, pada slide selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Langkah-langkah yang pertama yaitu pilihlah tema yang akan dibuat puisi. Yang kedua, carilah sumber tema yang sesuai. Yang ketiga, cermati objek. Yang keempat, gunakan diksi atau gaya bahasa yang cocok. Yang kelima, deskripsikan gambaran objek. Yang keenam, tentukan sajak yang akan digunakan. Kemudian di sini ada membaca puisi. Membaca puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra dengan bahasa lisan. Membaca puisi sering diartikan sama dengan deklamasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membacakan puisi, yaitu pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Yang pertama, pelafalan. Pelafalan merupakan suatu proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa, baik itu suku kata, frase yang sesuai dengan tema puisi. Yang kedua ada intonasi. Intonasi adalah penyajian tinggi rendahnya irama puisi dengan memperhatikan jenis-jenis tekanan seperti tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Nah, tekanan sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tekanan dinamik, yaitu tekanan pada kata yang terpenting yang menjadi inti kalimat dalam bait puisi. Yang kedua tekanan nada, tekanan tinggi rendah perasaan girang gembira, marah sedih, gundah galau, dan suasana hati lainnya. Yang ketiga ada tekanan tempo, tekanan tempo yang lambat atau cepatnya pengucapan suku kata atau kalimat. Nah, selanjutnya membaca puisi yang ketiga yaitu faktor non kebahasaan atau ekspresi. Yang pertama ada sikap. Sikap merupakan kunci sukses untuk membaca puisi, maka dari itu harus dikuasai sepenuhnya oleh pembaca agar mendapatkan perhatian pembaca. Yang kedua ada gerak-gerik mimik, faktor yang penting dalam membaca puisi di depan orang banyak. Gerak-gerik dapat membangkitkan gairah untuk mendengarkan puisi yang Anda bawakan. Yang ketiga ada volume suara. Volume suara yang digunakan menyesuaikan tempat agar pendengar nyaman untuk mendengarkan. Yang keempat ada kelancaran dan kecepatan yang sangat mempengaruhi pendengar dalam menikmati puisi yang dibaca, sehingga pembacaan puisi bisa dipahami oleh pendengar. Nah, selanjutnya ada membaca puisi dan amanat puisi. Amanat, pesan, atau nasihat merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar setelah membaca atau mendengar pembacaan puisi. Amanat dirumuskan sendiri oleh pembaca dan pendengar. Sikap dan pengalaman pembaca sangat berpengaruh terhadap amanat puisi. Berikut ada langkah-langkah menentukan amanat dari sebuah puisi.
Yang pertama, membaca puisi tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, sekian untuk materi di unit 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.